Selamat pagi, perkenalkan nama saya Astrid Tajis dengan NIM 17030300083 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Paradox of Segregation 1 Januari 2018, pidato tahun baru mengatasi bangsa Perdana Menteri Denmark Loka Rasmussen mengumumkan, kami tak harus menetapkan target baru untuk menghapus ghetto sama sekali di beberapa tempat dengan memecah beton dan menghancurkan bangunan dengan menyebar penghuninya, menempatkan mereka di tempat yang berbeda. Di tempat lain dengan mengambil kendali penuh atas siapa yang masuk. Kita harus menutup celah di peta Denmark dan mengembalikan lingkungan campuran tempat kami bertemu orang-orang dari setiap lapisan masyarakat, terlepas dari konsensus bahwa segregasi tempat tinggal adalah multidimensi dan fenomena kompleks. Asumsi yang terlalu disederhanakan, segregasi spesial mencerminkan ketidaksetaraan sosial. Apakah ini terutama karena perubahan demografi? Karena belum pernah terjadi sebelumnya. Variasi arus masuk imigran dan mobilitas suku, ras yang terkait dengan globalisasi. Penyebaran rumah tangga dari hasil Hispanik khususnya diklaim mengurangi segregasi di kota AS. Mendorong fenomena lingkungan global di mana kaum Hispanik dan Asia adalah integrator pelapor. Sebelumnya semua zona putih, kemudian diikuti oleh yang penting, beberapa para sarjana mungkin melihat penurunan segregasi ini sebagai tanda asimilasi ke dalam masyarakat. Meskipun kemiskinan dan perpecahan meningkat dan kerusuhan rasial kembali terjadi, bagi banyak orang ini hanya fenomena sementara karena lingkungan diharapkan meregregasi secara organik, mencerminkan preferensi ras individu. Hanya sedikit yang menganggap fenomena ini kontradiktif, menetapkan teori segregasi Amerika Utara di sisi lain Pasifik. Percampuran sosial di kota yang berbagai seperti itu. Untuk Fujita dan Hill, orang Jepang, ekonomi politik nasional dan Farisan, sangat penting untuk memahami alasannya. Perumahan ketimpangan pendapatan tidak diterjemahkan ke dalam kelas berdasarkan segregasi di Tokyo. Demografi yang ditempatkan di Amerika Serikat, bergema di Amerika Serikat Kingdom with, menunjukkan bahwa superdiversity populasi khususnya karena komposisi yang kompleks gelombang migrasi baru-baru ini mendorong etnis disegregasi London dan kota-kota Inggris lainnya. Mengaitkan proses ini dengan disegregasi dari kelompok terkaya, sedangkan di kota-kota Belanda hal ini saling terkait hingga kebijakan perumahan neoliberal dan kepemilikan. Program regenerasi percampuran secara kritis tidak satupun dari ini penjelasan mempertimbangkan tingkat segregasi yang rendah atau proses desegregasi sebagai indikator tegas dari mobilitas sosial ke atas dan kehidupan yang lebih baik. Peluang yang juga menarik adalah kebalikan dari paradoks yang ditemui di kota Skandinavia. Di antara kota-kota paling tidak setara secara sosial di dunia, tetapi mereka tingkat segregasi spesies cukup besar. Tampaknya sebagian alasan mereka di luar batas kota. Dalam aksi Skandinavia negara kesejahteraan, mosaik kasus ini tidak serta-merta menggambarkan tren atau universal fenomena. Tapi ini menunjukkan korelasi antara dimensi spesial dan sosial ketidaksetaraan
tidak sesederhana yang sering disiratkan oleh arus atau metafora segregasi. Paradoks segregasi. Hal ini tidak terjadi di banyak bagian dunia, khususnya di selatan Eropa. Kota-kota seperti Milan, Roma, Madrid, dan Lisabon telah menyajikan hal yang rupanya fenomena paradoks yang menentang asumsi-asumsi ini, sementara kepentingan perkotaan dan marginalisasi pemukiman secara tradisional tinggi. Segregasi spesial antara kelompok penduduk asli dan asing rendah dan sedang, dan ini telah menurun lebih jauh selama tahun 2000-an. Pola konsentrasi etnis dan proses perkotaan tampak sangat berbeda dari yang digambarkan di utara kota Amerika dan Eropa Utara. Apakah pola-pola ini pengecualian atau fenomena sementara yang akan berubah dengan meningkatnya imigrasi? Apakah proses etnis dan kelas segregasi berdasarkan perbedaan di seluruh tempat? Jika ya, apa yang mendorongnya? Setelah 1 abad penelitian dalam pemisahan teori dominan tidak dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena ini, dan ini bagian dari benua diabaikan dalam perdebatan Eropa tentang segregasi pada periode itu. Memang itu mengejutkan untuk disadari betapa sedikit yang diketahui tentang kota multi etnis di Eropa Selatan. Fenomena paradoks serupa juga terjadi di bagian lain di seluruh dunia, tetapi baru-baru ini menarik banyak perhatian. Meskipun ketimpangan sosial semakin parah, beberapa kota tidak menjadi lebih dipisahkan secara spesial. Bahkan dengan gelombang migrasi massal baru atau eskalasi krisis keterjangkauan perumahan, proses perkiraan getoisasi belum terwujud secara sistematis di kota di beberapa tempat. Pemisahan tempat tinggal bahkan menurun imigran dan kelompok asli di seluruh kota dan wilayah metropolitannya, dan beberapa lingkungan menjadi lebih beragam secara etnis dan campuran sosial. Ini sangat mencolok di Amerika Serikat. Tempat sensus terbaru mengungkap penurunan tak tertandingi dalam pembagian spesial antara putih dan kulit hitam di 53 wilayah metropolitan, terutama di kota-kota yang dipisahkan oleh ras termasuk Detroit dan Chicago, dengan San Francisco menjadi salah satunya kota yang paling tidak dipisahkan secara rasial di Amerika Serikat. Apakah ini terutama karena perubahan demografi karena belum pernah terjadi sebelumnya, variasi arus masuk imigran dan mobilitas suku ras yang terkait dengan globalisasi? Penyebaran rumah tangga dari asal Hispanik khususnya diklaim mengurangi segregasi di kota-kota Amerika Serikat, mendorong fenomena lingkungan global di mana kaum Hispanik dan Asia adalah integrator. Pelopor sebelumnya semua zona putih, kemudian diikuti oleh Blacks. Yang penting beberapa para sarjana mungkin melihat penurunan segregasi ini sebagai tanda asimilasi ke dalam masyarakat Amerika Serikat, meskipun kemiskinan dan perpecahan meningkat dan kerusuhan rasial kembali terjadi. Membicarakan perdebatan tentang produksi ketimpangan perkotaan, cara memahami realitas sosial dibentuk oleh konsep sendiri, membuat penggunaan kabur dan sakit istilah mendefinisikan hubungan bagi solusi akhirnya dari masalah sosial yang tampak lahirian ditentukan atau tersirat oleh mereka. Namun pada saat yang sama konsepnya tidak bisa menarik secara politik jika mereka berhasil
mengakomodasi perbedaan makna yang menarik bagi audiens yang berbeda. Memperjelas teori latar belakang dan prasangka yang diwarisi dalam konsep demikian penting untuk menyampaikan lebih jelas, tetapi tidak selalu lebih menarik, proyek politik. Menyampaikan lebih jelas tetapi tidak selalu lebih menarik, proyek politik ini menguraikan pemahaman tentang segregasi dalam hubungannya dengan organisasi masyarakat yang lebih luas dan menyuruhkan pembahasan baru-baru ini tentang peran hubungan negara pasar dalam produksi ketimpangan perkotaan. Pemisahan adalah proses multiskalar yang digerakkan oleh berbagai macam mekanisme sistemik dan faktor kontekstual. Warisan dan transformasinya perilaku individu atau logika pasar murni. Saya berpendapat bahwa secara masyarakat diatur dan diproduksi, mengubah dan mendistribusikan sumber daya, memainkan peran kunci dan dalam sosial pembagian ruang. Segregasi dalam demikian merupakan produk melekat dan harus dipahami dalam hubungan dengan masyarakat luas. Inti dari ini proses adalah bagaimana lembaga sosial negara pasar, keluarga, dan nirlaba sektor yang mendukung masyarakat sipil terjalin dalam penyebaran sumber daya dan nelayan. Seperti yang dikatakan Robinson dan Melostas, etnosentrisme adalah narasi hegemonik yang dibangun oleh pusat-pusat inti keilmuan yang cenderung universalisasi teori dan temuan dari mereka sendiri. Nilai pinggiran Eropa. Beasiswa Eropa telah berkontribusi untuk meningkat etnosentrisme di studi segregasi dengan memperluas basis empirisnya dan menentang dominan Amerika Serikat teori berbasis. Namun khususnya beasiswa ini penelitian Eropa Utara yang berhubungan dengan perumahan dan imigrasi juga mengungkap beberapa kecenderungan untuk menangkapkan akun dan teori dari beberapa bagian ke bagian lain wilayah Eropa seperti Eropa Selatan dan Timur. Yang terakhir adalah sering dianggap sebagai variasi atau dalam transisi ke masing-masing dan diharapkan menyatu dengan model Anglo-Saxon atau Eropa Tengah. Asumsi konvergensi ini mengabur kekasan dan keragaman konteks nasional, regional dan perkotaan, membuat perifer untuk perdebatan dan diabaikan dalam proses teori ini menelusuri bagaimana rekonseptualisasi segregasi yang terjadi pada tahun 2000-an tidak muncul dari segregasi studi tetapi dari debat transatlantik tentang teori polarisasi dan urutan kota ganda yang diajukan dari konteks AS dan dari kunci perdebatan kontroversial di perkotaan, perumahan, kesejahteraan, dan imigrasi studi yang dibangkai di Eropa pada tahun 1990-an dalam kritik yang lebih luas teori konvergensi yang membahasnya hubungan antara rezim kesejahteraan dan segregasi dengan fokus pada beragam sistem perumahan ditemukan di Eropa Barat hingga pertengahan 1990-an. Menggambar